Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentin Renana Nabila. Saya dari kelas 3 Hukum Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 202111309. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Ta'arud al-Adillah. Pengertian Ta'arud al-Adillah. Menurut bahasa, pertentangan atau kontradiksi yang disebut ta'arud al-adillah berarti ketidakpaduan satu dengan yang lainnya atau ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti secara etimologi atau bahasa berarti salah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki dari lain. Ta'arud al-adillah memiliki 5 ketentuan, antara lain 1. Adanya dua dalil. 2. Keduanya memiliki martabat yang sama. 3. Keduanya berbeda. 4. Berkenaan dengan masalah yang sama. 5. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Pendapat para ulama. Pendapat terbanyak di kalangan ulama yaitu mengenai perbenturan antara dua dalil qot'i yang berarti kedua dalil tersebut menghendaki dua buah hukum yang saling bertentangan. Adapun perbedaan pendapat yang mengenai perbenturan antara dua dalil yang bersifat zonni, sebagai ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil zonni, seperti tidak dibolehkannya perbenturan dua dalil qot'i. Dan dari golongan lain ada yang membolehkannya karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut. Macam-macam ta'arud. 1. Ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. 2. Ta'arud antara sunnah dengan sunnah. 3. Ta'arud antara sunnah dengan kias. 4. Ta'arud antara kias dengan kias. Penyelesaian atau cara mengatasi ta'arud. Menurut Hanafiyah, ta'arud mungkin terjadi di antara dalil-dalil syar'i ataupun di antara dalil-dalil lain yang tidak syar'i. Jika menurut Syafi'iyah, apabila terjadi pertentangan antara dua kias, maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah mentarjih salah satu kias. Nasah. Nasah merupakan menghapuskan dan membatalkan ketentuan hukum syara dan menggunakannya dengan ketentuan hukum syara yang baru. Ketentuan hukum syara yang baru disebut nasah dan yang dihapus disebut mansuh. Contoh nasah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Fa'idha balagna ajaluhunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka atau istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir dari mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Tarjih secara bahasa yaitu menguatkan. Muhammad Jawab Maguniyah mengartikan tarjih yaitu menjadikan sesuatu lebih kuat. Sedangkan menurut Muhammad Al-Jurnani, tarjih sebagai pekerjaan menetapkan salah satu dari dua dalil atau alasan yang tingkatannya lebih kuat dari yang lainnya. Amir Syarifuddin menyebutkan ada 3 buah hakikat tarjih sekaligus persyaratan tarjih, yaitu 1. Dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. 2. Dua dalil tersebut sama-sama pantas memberikan petunjuk kepada yang dimaksud. 3. Ada petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu dalil tersebut dan meninggalkan dalil yang lain. Contoh tarjih. An Abdurrahman ibni Attabin qala kana Abu Hurairah yaqulu man asbaha junuban fala saumalah, yang artinya dari Abdurrahman bin Auf berkata, adalah Abu Hurairah berkata, barang siapa yang junub sampai tiba waktu subuh, maka tidaklah ada puasa baginya. Hadis riwayat Ahmad. Al-Jam'u wal Taufik. Al-Jam'u wal Taufik adalah mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Contoh, dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, di atas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lainnya dalam Surat Al-An'am ayat 6, pengompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir.
Tasakut al-dalilain. Tasakut al-dalilain merupakan langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara di atas. Menurut Syafi'iyah, apabila terjadi pertentangan antara dua kias, maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah mentarjih salah satu kias. Kemudian apabila terjadi pertentangan atau ta'arud antara dua nas dalam pandangan seorang mujtahid menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah. Solusi atas perbenturan dalil hukum. Beberapa ulama memperkenalkan model solusi untuk mengkompromikan perbenturan antara dalil. Ali Hasbullah mengatakan bahwa jika dua dalil yang bertentangan keduanya qot'i tidak mungkin ditarjih, maka carilah mana yang lebih dulu melalui asbabul wurudnya. Abdul Wahab Kholaf menawarkan 4 buah opsi. Yang pertama, jika terjadi pertentangan antara dalil hukum, maka kompromikan dalil-dalil yang bertentangan tersebut melalui jalan takwil. Yang kedua, jika tidak ada kompromi, gunakan cara tarjih dengan mencari dalil yang lebih utama. Yang ketiga, jika tidak bisa, lakukan nasah, tentunya dengan cara mencari tahu dulu sejarah pewahyuan dalil tersebut. Yang keempat, jika masih tidak bisa, maka dalil yang kontradiksi tersebut ditangguhkan. Berikut langkah-langkah berijtihad. 1. Kompromi antara dalil yang kontradiktif dengan cara lain yang bisa diterima. 2. Mentarjih di antara dua dalil. 3. Menasah salah satu dalil. 4. Menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi. Kaidah usul tasyri'iyah dan usul lugawiyah. Kaidah usul tasyri'iyah adalah kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara dalam menetapkan hukum. Kaidah ini dipetik setelah melalui penelitian terhadap hukum-hukum syariat beserta hikmahnya. Prinsip utama dari kaidah tasyri'iyah adalah berkisar upaya untuk memelihara jiwa syariat Islam dalam menetapkan hukum untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, persamaan, dan lain sebagainya. Kaidah usul lugawiyah adalah kaidah yang dirumuskan oleh para ulama yang berkaitan dengan maksud dan tujuan ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang lazim digunakan oleh bangsa Arab itu sendiri, baik yang terdapat dalam ungkapan-ungkapan sastra seperti syair, prosa, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari PPT saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.